Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu tentang ringkasan dari fikih sirah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keseharian kita. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah maksum, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dan di masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggembala kambing, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diajak oleh sang paman di usia 12 tahun berdagang ke negeri Syam. Itu adalah tema terakhir kita. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun beliau melakukan ekspedisi perdagangan lagi. Kemana? Ke negeri Syam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sudah dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dipercaya. Nanti akan ada, ini kan karena kisahnya ekspedisi yang kedua, nanti masih ada lagi tentang bagaimana Rasulullah SAW tentang Ka'bah. Ka'bah itu berapa kali rusak, itu nanti akan ada kisahnya. Ini ekspedisi kedua Rasulullah SAW, di mana Rasulullah di Makkah sudah dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dipercaya. Ini kita pegang dulu, kita yakini dulu bahwa ini fakta dan benar seperti itu. Maka ketika nanti Nabi Muhammad SAW berdakwah di umatnya, mendapatkan misi, risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama penutup, yaitu Islam, bagaimana beliau diusir sedangkan sebelumnya sudah dipercaya. Dimusuhi sebelumnya beliau dipercaya. Itu sesuatu yang bertentangan dengan logika. Bahkan nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah menitipkan banyak barang titipan amanah dari warga Makkah yang mengusir beliau kepada Sayyidina Ali itu disampaikan kepada pemiliknya. Bagaimana orang yang amanah tidak diimani misinya, tapi orang yang mengusirnya percaya kepada dia? Kan aneh. Diusir, tapi barang-barang yang berharga dititipkan ke Rasulullah. Itu berbeda logikanya. Maka ini Al-Amin ini penting
penting sekali. Kemudian ada perbincangan antara Sayyidina Abu Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sayyidah Khadijah menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa amanah dagangannya ke negeri Syam. Masyhur kita ketahui bahwa siapa itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah sebaik-baiknya wanita dari umat ini. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau kaya raya. Beliau wanita terpandang. Maka ada cerita ketika Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Fatimah marah. Tapi kata Rasulullah apa? Itu manusiawi kan? Hal seperti itu manusiawi. Kemudian jawaban Rasulullah itu apa? Tidak menyakiti. Sampaikan saja kepada Aisyah. Seburuk-buruknya ibuku itu adalah janda yang mendapatkan perjaka. Jadi sedangkan Sayyidah Aisyah itu perawan yang mendapatkan duda. Jadi siapa yang lebih? Nah, yang lebih hebat ya Sayyidah Khadijah. Jadi jawaban Rasulullah itu tidak memperkeruh permasalahan. Nah, ini Sayyidah Aisyah kaya raya, kemudian mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dipercaya. Maka kemudian Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah binti Munyah radhiyallahu taala anha untuk menyampaikan niat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sejarah disampaikan bahwa Sayyidah Khadijah tidak pernah mendapatkan untung sebesar itu dalam dunia bisnisnya. Ketika dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untungnya besar. Bagaimana tidak untung? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberkahan rahmat bagi semesta alam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang ladangnya kering jadi subur. Dombanya, ontanya yang sudah gak harusnya memiliki menghasilkan susu, tiba-tiba melimpah susunya. Karena apa? Karena keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dalam perdagangan tersebut adalah Maisarah. Nah, pertanyaannya sekarang, Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Kalau orang Indonesia Maisarah itu perempuan. Tapi kalau di Arab Maisarah itu laki-laki. Maka di sini radhiyallahu taala anhu, bukan radhiyallahu taala anha. Jadi Maisarah ini laki bukan perempuan, jangan salah. Wah, Rasulullah ini gimana dagang kok sama perempuan yang dampingi? Bukan, ini laki-laki. Ya, Maisarah ini laki-laki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang di mana? Di pasar Basrah di negeri Syam. Beliau berteduh di bawah pohon. Nah, ini kisahnya panjang sekali, banyak sekali riwayat-riwayat. Rasulullah itu selalu dinaungi awan. Kemudian pohon itu condong ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Rasulullah itu beda. Dan tanda-tanda itu dikenali oleh siapa? Oleh Yahudi dan oleh Nasrani. Karena tanda-tanda Rasulullah jelas sekali di dalam kitab-kitab mereka, riwayat-riwayat dari nabi-nabi mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dikenal Rasulullah SAW, dan ini masuk dalam pembahasan sirah sendiri. Sejarah Rasulullah sendiri namanya khosais. Khosais itu keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya.
Itu banyak cerita tentang itu. Nanti kalau kita selesai sirah ini, kita bisa membahas tentang khosais itu. Dan Rasulullah pernah manggil standar buah korma. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pohon. Pohon dipanggil, datang ke Rasulullah sujud. Setelah sujud disuruh kembali lagi dia jalan. Dan itu banyak cerita-cerita seperti itu. Itu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan seorang pendeta di sana. Kemudian perbincangan Maisarah radhiyallahu taala anhu dengan pendeta tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda Maisarah ini banyak melihat keistimewaan Rasulullah dalam perjalanan tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan untung besar. Keuntungannya besar sekali. Di sini kemudian pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Kira-kira Sayyidah Khadijah jatuh cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena untung besarnya? Bukan, tapi karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah pernah cerita atau belum? Pernah menyampaikan atau belum? Waraqah bin Nawfal itu punya saudari perempuan. Nah, tahu Waraqah bin Nawfal ya? Waraqah bin Nawfal itu Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau kan menggigil kedinginan, datang ke Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan zamiluni, selimuti aku. Kemudian turunlah surat ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Itu Sayyidah Aisyah mengajak Rasulullah bertemu dengan pamannya, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah penuntut ilmu ketika itu dari Quraisy, dan itu belajar agama-agama Samawi, belajar Yahudi, belajar Nasrani. Jadi dia bisa menerjemahkan Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab. Jadi orang alim lah di masa itu. Waraqah bin Nawfal ini ketika Rasulullah datang itu, kan dia menceritakan, nanti kamu kalau diusir oleh kaummu, semoga saya bisa menolongmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah bin Nawfal juga dalam kisahnya beliau menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah yang datang kepada Musa. Jadi yang menyampaikan Iqra kepada Nabi Muhammad itu juga yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi malaikatnya sama, kata Waraqah bin Nawfal. Artinya Waraqah bin Nawfal ini orang yang alim di masa itu. Kemudian Waraqah bin Nawfal itu punya adik, saudari lah, saya nggak tahu adik atau kakak, perempuan kaya raya. Ini sebelum Rasulullah lahir. Ayah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah, ketika itu sedang tawaf di Ka'bah bersama ayahanda. Ayahandanya Sayyidina Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Ketika tawaf bertemu dengan saudarinya Waraqah bin Nawfal ini, dan dia ingin menikahi Rasulullah, menikahi ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditolak oleh ayahanda Rasulullah. Beliau mengatakan, saya tidak memiliki kuasa untuk itu, yang memilihkan untuk saya adalah ayah saya. Katanya begitu. Kenapa? Karena saudari dari Waraqah bin Nawfal ini, dia melihat ada cahaya di tubuh Abdullah, cahaya. Nah, setelah Abdullah ini menikah, Sayyid Abdullah ini menikah dengan Sayyidah Aminah, kemudian sudah bersama dengan Sayyidah Aminah. Setelah itu cahayanya itu hilang. Cahayanya itu hilang. Kalau hilang pindahnya kemana?
ke Sayyidah Aminah. Artinya Sayyidah Aminah sudah hamil ketika itu. Jadi seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, hal yang seperti itu nampak jelas dari Rasulullah, tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman. Maka yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah di sini itu adalah akhlak, nilai luhur yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Sayyidah Khadijah menikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Rasul. Maksudnya belum dilantik. Belum dilantik. Kalau belum dilantik, apakah tidak maksum? Maksum. Terjaga Rasulullah dari kesalahan-kesalahan itu. Dan ini yang banyak disalahfahami oleh saudara-saudara kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, dan memilih keluarga Imran melebihi segala umat. Ini artinya apa? Allah itu memilih, dipilih. Tidak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada pilihan-pilihan tertentu. Dan di sini keluarga-keluarga ini adalah pilihan yang Allah pilih dari seluruh umat manusia, sebagai satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dari Nabi Ibrahim punya dua cabang, ya, dua cabang. Istri pertama namanya Sayyidah Sarah, istri kedua beliau Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah ini tidak memiliki anak, sehingga kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi. Nah, ini menikahnya karena nggak punya anak? Bukan, karena perintah Allah. Kalau kita kan karena pilihan kita, kalau Nabi enggak, karena perintah Allah. Setelah itu Sayyidah Hajar memiliki anak Nabi Ismail. Kemudian Sayyidah Sarah punya anak lagi. Setelah itu punya putra namanya Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ibrahim ini yang dipilih siapa? Ismail. Sekalipun anak turun Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu semuanya Nabi. Dari Nabi Ismail tidak ada. Nanti dari Nabi Ismail ini dipilih Quraisy. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah Nabi Muhammad. Jadi itu pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah dipilih, yang memilih itulah yang menjaga. Penjagaan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penjagaan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Perubahan gerak Rasulullah di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya siapa? Orang-orang yang soleh tadi. Maka dari Nabi Adam itu apa?
hakikatnya Rasulullah itu sudah diciptakan. Ya. Sehakikat ini sebagian mengatakan itu nur. Nur itu bukan artinya cahaya, itu bukan. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad itu sudah ada. Dan itu pindah-pindah. Dari Nabi ini pindah lagi, sampai kemana? Sampai ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim pindahnya kemana? Ke Nabi Isa atau ke Nabi Ismail? Ke Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu terus pindah. Sampai kepada Sayyid Abdullah. Dari Sayyid Abdullah pindah kemudian ke Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perubahan, perpindahan berat badanmu di antara orang-orang yang sujud itu orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, kurang lebih maknanya itu, aku tidak pernah tersentuh sekalipun oleh perzinahan jahiliyah, kata Rasulullah. Artinya dari Rasulullah, siapa ayahanda beliau? Ayahanda beliau Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Itu pernikahan, bukan perzinahan. Nah kemudian Sayyid Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Sayyidah Aminah putri dari siapa? Gak tahu kita. Ini semuanya naik ke atas pernikahan semuanya. Tidak pernah tersentuh oleh perzinahan sedikit pun. Nah sekarang bayangkan kita pengen punya anak soleh, tapi tidak dilandaskan pernikahan, mungkin tidak? Tidak mungkin. Sulit sekali. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahannya sesuai dengan syariat siapa? Ya syariat di zaman itu, syariat Nabi yang ada di zaman itu. Maka Nabi Muhammad sampai ke atas, sampai ke Nabi Ismail, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Seperti apa? Wallahu a'lam, nggak sampai ke kita. Karena di masa itu nggak ada YouTube, nggak ada kamera seperti ini. Catatan mencatat juga belum ada. Ya, ini tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bahwa beliau menyampaikan tentang makna ayat tadi, yakni taqallubahu min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyya. Ini Abdullah ibnu Abbas yang menceritakan apa maksud perubahan badan, perpindahan Rasulullah dari orang-orang yang sujud tadi. Abdullah ibnu Abbas menjelaskan yaitu perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sulbi para nabi sampai beliau lahir dikeluarkan menjadi seorang rasul. Jadi pindah. Hakikat Nabi Muhammad itu pindah. Siapa itu yang menjelaskan? Bukan saya, tapi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah sedikit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang Sayyidah Khadijah. Makanya kalau kita haji atau umrah itu harus itu silaturahim, ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ziarah silaturahim ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah makamnya di mana? Di Ma'lah, di Makkah. Ya, ada pemakaman namanya pemakaman Ma'lah di sana. Mu'allah ya. Itu ada makam Sayyidah Khadijah. Nah, di sana itu Rasulullah pernah sepulang dari haji, beliau nginap berhari-hari
di makam Sayyidah Khadijah. Itu bukan ziarah, itu ziarah. Sampai berhari-hari nginap, buat tenda di makam Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dikatakan apa? Khairu nisa'iha Maryam. Sebaik-baik wanita di langit adalah Maryam. Wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid. Dan sebaik-baik wanita di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi sebaik-baik wanita di langit itu adalah Sayyidah Maryam, dan sebaik-baik wanita di muka bumi ini adalah Sayyidah Khadijah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. 6 bulan sekembali dari berdagang dari negeri Syam, yaitu usia Rasulullah ketika itu. Kapan pernikahan Rasulullah? 6 bulan setelah Rasulullah kembali dari negeri Syam. Di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Kemudian usia Sayyidah Khadijah berapa? 40 tahun. Dan ini ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan kurang dari itu. Ada yang beberapa riwayat mengatakan kurang dari 40 tahun. Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah tadi untuk menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para paman beliau. Kemudian paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan paman Sayyidah Khadijah. Kemudian Amr bin Asad menikahkan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sesuai dengan syariat. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah 20 ekor onta. 20 ekor onta. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariat Islam. Kemudian seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari pernikahan ini. Jadi anak-anaknya Rasulullah, keturunan Rasulullah, nasab Rasulullah, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari nasab beliau semuanya adalah dari pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Setelah itu dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah inilah lahir Ummu Kulthum, lahir Sayyidina Ibrahim. Rasulullah punya putra namanya Ibrahim, tapi meninggal di waktu kecil. Kemudian Sayyidah Fatimah, Juwairiyah, itu banyak lagi putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian nanti ada beberapa riwayat semuanya dari keturunan Rasulullah itu yang sampai kepada kita nasabnya adalah dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini dari 2 jalur, yaitu dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Hasan putranya banyak, maka lebih banyak putra putri dari Sayyidina Hasan daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain juga banyak, tapi semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh ketika di Karbala itu dibunuh semuanya dibunuh, tinggal satu. Namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini panggilannya As-Sajjad. Ali Zainal. Jadi keturunan Sayyidina Hasan banyak, makanya banyak, yang paling banyak Hasan. Sayyidina Husain banyak juga, tapi dibunuh semuanya. Sisa satu, namanya Ali Zainal Abidin. Maka keturunannya Sayyidina Husain sisa dari satu jalur, yaitu Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini. Kalau dicari Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu juga imamnya Syiah, tapi dia orang alim. Maka mau mereka angkat imam, dia juga imam kita karena alim. Cucunya Rasulullah. Ali Zainal Abidin ini konon di kisah banyak riwayat menceritakan itu kalau sudah wudu pingsan dia.
Kenapa pingsan? Karena mau ketemu Allah. Pingsan. Sebegitu alimnya Ali Zainal Abidin. Dia kaya juga. Pernah beliau sholat, tiba-tiba di pasar itu kebakaran dan toko beliau terbakar. Orang lari ngasih tahu dia. Terus dia katakan apa? Biarkan saja, sekarang waktu saya ketemu dengan Allah kamu ganggu. Hanya urusan toko, udah biarin kebakar. Dia sholat zuhur. Kalau kita, asar masih lama, kita padamkan dulu apinya. Jauh kita dengan orang-orang seperti itu. Itu orang-orang saleh semuanya. Jadi keturunan Rasulullah semuanya dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Ya, itu nasabnya. Kemudian Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun. Artinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Berapa tahun? 25 tahun bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu panjang sekali kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah lagi sebelum Sayyidah Khadijah wafat. Jadi kalau ada orang mengatakan poligami itu sunnahnya Rasulullah seperti ini. Tidak berpoligami sebelum istri pertamanya wafat. Cuma banyak ngomong poligaminya Rasulullah itu setelah istri pertama wafat. Itu ini bukan berarti istri pertama saya bunuh dulu gitu kan. Ya boleh. Ya, itu tidak seperti itu. Ya, ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tema yang terakhir yaitu tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Khadijah. Itu riwayat yang dhaif dan banyak riwayat yang kontradiktif. Keraguan dari musuh Islam itu juga banyak yang meragukan tentang bagaimana pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sikap kita di sini? Yang ingin kami sampaikan tadi kita sudah menceritakan tentang hakikatnya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tidak tersentuh oleh perzinahan. Mungkin gak kira-kira pernikahannya Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan syariat? Tidak mungkin. Bagaimana Allah memberi dijaga dari awal setelah lahir salah? Enggak mungkin itu. Dan kita sudah ceritakan dari awal bahwa Nabi Muhammad pernah suatu ketika ingin melihat pesta pernikahan di Makkah, pingsan Rasulullah. Dijadikan pingsan oleh Allah. Maka mustahil Rasulullah itu terkena dosa-dosa itu mustahil sekali. Maka banyak riwayat-riwayat lemah yang menceritakan tentang pernikahan Rasulullah itu begini begitu, dan itu digunakan biasanya oleh orientalis, oleh orang-orang liberal untuk merusak citra Nabi Muhammad SAW dan untuk menjauhkan kita umatnya dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi nanti tentang pernikahan Rasulullah SAW. Rasulullah itu diriwayat memiliki 12 istri. Ketika wafat beliau meninggalkan 9 istri. Nah, ini pasti akan digunakan hal-hal yang seperti ini untuk apa? Untuk merusak citra Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Bagaimana Rasulullah tidak terjaga itu tidak mungkin. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah lahir tidak tersentuh perzinahan. Maka merusak citra Rasulullah itu dosa besar sekali. Bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena untuk apa? Yang dirusak Rasulnya. Kalau sekarang, jangankan ke Rasulullah, kita sekarang dijauhkan dari guru, dijauhkan dari orang-orang saleh. Dengan apa? Dengan teknologi sekarang. Kita dijauhkan dari itu, sehingga kemudian kita jauh dari nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena rujukan kita sudah bukan orang yang mengikuti Rasulullah lagi, bukan. Tapi teknologi yang dipersiapkan memang untuk menjauhkan kita dari itu semuanya.
Dari itu semuanya. Coba kita HP apa semuanya, ada yang mendekatkan ke Rasulullah? Tidak bisa mendekatkan Rasulullah. Dulu kita, nggak tahu ya, mungkin usia saya waktu kecil dulu main dingdong game itu sudah dimarahi, merusak. Setelah itu masuklah apa itu namanya Sega, permainan game itu, waduh merusak kita. Sekarang mending main PlayStation daripada main game sendiri pakai HP anak-anak. Karena apa? PlayStation sudah jelas permainannya apa. Kalau di HP belum iklannya, belum ininya, belum itunya, belum nyambung sama orang-orang lain yang nggak bisa kita pantau lagi semuanya. Dan itu sekarang dunia sudah terus berkembang seperti itu. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah SAW dan bagaimana kita bisa mengenalkan Rasulullah kepada anak cucu kita? Karena itu satu-satunya jalan. Untuk apa? Untuk selamat. Selamat dari mana? Selamat di dunia. Bukan dunia saja, tapi juga di akhirat. Di riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sebagai penutup. Sebelum pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan nanti, itu di buah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat itu Rasulullah berada di sebelah kiri arsy. Sedangkan Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arsy. Sahabat nanya, Rasulullah kok sebelah kiri nggak sebelah kanan? Bukankah yang lebih baik sebelah kanan? Jawabannya apa? Ternyata pintu neraka itu di sebelah kiri arsy, pintu surga di sebelah kanan arsy. Jadi Rasulullah ingin melihat, menjaga umatnya agar tidak masuk lewat pintu neraka. Oh, ini umatku, jangan masuk lewat sini. Itu namanya syafaat. Jadi seperti itu Rasulullah cinta kepada kita. Bagaimana anak kita ingin selamat tanpa mengenal Rasulullah? Mustahil. Harus mengetahui Rasulullah. Pemimpin manapun, kalau ngefansnya tidak ngefans ke Rasulullah, mustahil dia bisa menjadikan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sulit. Harus ke Rasulullah dulu. Bayangkan, Sayyidah Aisyah itu pernah tersinggung malu karena Rasulullah itu berdoa. Kemudian doanya Rasulullah seperti ini: Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tersinggung malu Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu Aisyah? Saya bahagia Rasulullah didoakan seperti itu. Coba apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai Aisyah, aku berdoa dengan doa itu di setiap sholatku untuk umatku. Ini Rasulullah SAW. Jadi kita mau selamat lewat mana? Selain lewat dari Rasulullah SAW, dengan mengenal Rasulullah, mengikuti Rasulullah seutuhnya. Maka kita tidak perlu bertengkar ketika ada saudara-saudara kita, kamu kok gak seperti Rasulullah sholatmu? Alhamdulillah, saudara saya sudah mengikuti Rasulullah, sekalipun dia nyalakan kita. Setidaknya dia sudah belajar ingin mengenal Rasulullah, meskipun pemahamannya mungkin kurang kan begitu, karena saling menyalahkan. Tapi setidaknya kita punya saudara yang punya semangat untuk ingin mengikuti Rasulullah. Sehingga karena semangatnya, kita yang mengikuti Rasulullah juga dikatakan gak ikut Rasulullah. Ya, jadi kita harus bahagia memiliki saudara seperti itu, jangan ditengkari. Karena kita anggap saudara, tetap saudara, sehingga kita bersatu dalam kecintaan tersebut. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum kami tutup, dipersilakan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan.
Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang Raja Abraha. Abraha ini dari Yaman. Ya. Abraha itu dari Yaman. Jadi dia punya tentaranya itu tentara gajah, pasukan gajah. Kapan Rasulullah lahir? Riwayatnya banyak. Bukan berarti Rasulullah itu lahir ketika pasukan Abraha ini menyerang, bukan. Ada riwayat yang mengatakan ketika di tahun di mana Abraha itu menyerang Rasulullah dilahirkan, di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. Ada yang meriwayatkan juga beberapa tahun setelah itu. Artinya yang dekat, tahun yang dekat dengan penyerangan itu. Nah, kemudian apa sebab Abraha ini menyerang? Sebabnya Abraha ini ingin membuat tandingan dari Ka'bah. Ingin membuat tandingan dari Ka'bah. Jadi Ka'bah ini jadi pusat sentra peribadatan, sehingga orang banyak datang, dan kalau sudah banyak datang, ekonomi berputar di sana. Kemudian ada orang Arab yang ketika berdagang menghina pusat ibadah yang dibuat oleh Abraha itu. Maka kemudian dia ingin menyerang. Di beberapa riwayat menceritakan seperti itu. Dan ketika itu Quraisy, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai pemimpin yang menjaga Ka'bah itu, dan tidak memiliki pasukan sama sekali. Tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan gajah ini. Sehingga kakek Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh masyarakat Makkah, ayo, ini Ka'bah, tempat peribadatan ini, itu milik Tuhan kita. Kita nggak usah jaga, yang jaga biar Tuhan kita. Kita menyelamatkan diri naik ke atas gunung. Ketika di atas gunung, benar, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim burung ababil itu tadi. Itu mengirim burung ababil. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Fil, padahal Rasulullah tidak menyaksikan kejadian itu, dan ayat itu menceritakan secara detail kejadian itu, dan itu sesuai dengan fakta yang dilihat oleh orang yang masih hidup ketika itu. Jadi itu mukjizat atau bukan? Mukjizat. Kalau sekarang kan gampang. Kita mau cari, semuanya sudah tercatat di internet. Ya kan, jejak digital itu tidak bisa dihapus, kan begitu. Nah, ini Rasulullah jejak digitalnya dari mana? Dari yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu banyak kisah-kisah di Al-Quran seperti itu. Jadi paman-paman Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, itu sebenarnya tahu Rasulullah itu benar. Tapi mereka hatinya tertutup untuk beriman, sehingga mereka tidak beriman. Tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ringkasnya seperti itu tentang Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah dengar tadi saya sampaikan bahwa bagaimana seorang pemimpin akan memajukan atau memakmurkan rakyatnya kalau tidak mencintai Rasulullah. Berarti kalau ada seorang pemimpin yang tidak mengidolakan Rasulullah sebagai idolanya, itu tidak mungkin akan memajukan rakyatnya atau memakmurkan rakyat. Betul. Nah, bagaimana sekarang kita akan mendukung seseorang yang menjadi pemimpin kita kalau idolanya itu adalah misalnya nih Mustafa Kemal Atatürk. Ini cuma pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan saya ini, kalau kita dengar Syiah, itu yang sekarang ini adalah letak kita itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang Syiah. Syiah itu artinya Syiah itu artinya pengikut, pendukung, atau bahasa kita sekarang fans. Pengikut atau pendukung itu artinya Syiah. Sedangkan kalau dari keturunan siapa? Ya pasti ada dari dua-duanya. Ada dari Sayyidina Husain, ada dari Sayyidina Hasan. Maka kalau ditanya tentang Syiah itu bagaimana? Itu panjang sekali. Panjang sekali. Karena yang kita bahas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, kunut tengkar gak kita? Tengkar. Zikir setelah sholat bareng-bareng atau sendiri, tengkar tidak? Tengkar. Apalagi dengan yang bukan Ahlus Sunnah, beda tidak? Jelas beda. Beda sekali. Oh, kita yang sama saja kita tengkar, apalagi yang tidak sama, apalagi yang berbeda. Maka Syiah ini siapa sebenarnya? Syiah secara bahasa dia adalah pengikut, terus fans dari Sayyidina Ali. Fans dari Sayyidina Ali. Nah pertanyaannya, fansnya Sayyidina Ali itu adanya sejak kapan? Sejak kapan? Maka orang yang suka kepada Sayyidina Ali, saya mengatakan suka, bukan Syiah, itu sudah ada sejak masa Rasulullah. Maka sahabat itu sudah di masa Rasulullah itu ada yang sukanya ke Sayyidina Abu Bakar, sukanya kepada Sayyidina Umar, sukanya kepada Sayyidina Ali, sukanya kepada Sayyidina Utsman. Itu sudah biasa, itu lumrah. Seperti bapak-bapak di sini. Banyak tidak yang isi ustadz di sini? Banyak. Pasti kita dari satu masjid ini, saya maunya ya ustadz ini aja. Sama seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan Syiahnya ada di masa Rasulullah, tidak. Tapi suka kepada beberapa sahabat itu sudah ada. Kecenderungan kepada para sahabat itu sudah ada. Tapi kemudian konflik yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Sayyidina Abu Bakar meninggal dalam normal. Sayyidina Umar dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' namanya. Ya, Abu Lu'lu' ini katanya orang Persia yang menyembunyikan kekafirannya. Dan ketika pembebasan Persia ketika itu dakwah itu ada yang terbunuh gitulah. Dulu itu yang ini nggak ada kaitannya dengan Syiah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar yang meneruskan Sayyidina Umar siapa? Sayyidina Utsman. Nah Sayyidina Utsman ini mulai ada gesekan di tubuh umat Islam. Gesekannya dari mana? Ada figur yang sampai sekarang abu-abu, namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi dari Yaman, kemudian menyebarkan pemahaman reinkarnasi apa banyak lah itu yang mengidolakan, mengutamakan Sayyidina Ali. Dia menyebarkan paham itu di Yaman tapi nggak masuk. Akhirnya dia ke Mesir. Di Mesir banyak pengikutnya. Setelah itu dia berontak di masa Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman dikatakan nepotisme. Ya. Fitnahnya Sayyidina Utsman itu nepotisme, banyak keluarganya diangkat begini itulah. Itu cerita itu hak pemimpin seperti itu. Dia punya pertimbangan sendiri. Akhirnya pemberontak dari Mesir ini demo ke Madinah. Setelah demo di Madinah, Sayyidina Utsman dikepung. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Abdullah bin Sabah ini. Nah, ketika ini pecah, Sayyidina Utsman meninggal. Sayyidina Utsman itu dilindungi. Siapa yang melindungi? Pasukan khusus umat Islam ketika itu. Siapa pimpinannya? Pimpinannya Hasan sama Husain. Sudah mau diselamatkan, Sayyidina Utsman nggak mau. Sayyidina Utsman mengatakan, ini sudah ajalku. Kalian pergi. Terbunuh Sayyidina Utsman. Ketika terbunuh, Sayyidina Ali itu putranya Hasan sama Husain itu dipukul oleh Sayyidina Ali. Kok nggak bisa melindungi? Bukan nggak bisa melindungi, Sayyidina Utsmannya nggak mau. Begitu. Nah setelah terbunuh inilah mulai konflik itu semakin besar.
semakin besar, sampai kemudian Sayyidina Ali dibaiat. Tapi keluarga Sayyidina Utsman tidak terima. Siapa keluarga Sayyidina Utsman? Namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika itu dia jadi gubernur di Syam, gubernur di negeri Syam. Katanya, saya tidak akan membaiat Ali sebelum pembunuh Utsman dihukum. Sedangkan pembunuh Utsman itu ditubuh umat Islam sendiri. Dia nggak mau baiat, dia punya ini sendiri. Sampai kemudian setelah itu terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Perang itu semakin memperuncing, ada yang dukung Sayyidina Ali, ada yang dukung ada yang dukung Muawiyah. Tapi Al-Imam At-Tabari ada disertasi tebal seperti ini, itu menceritakan 95% tidak ikut para sahabat dalam perang itu. Perang antara Ali sama Muawiyah itu tidak ikut 95%. Jadi yang ikut hanya 5%. Artinya itu sudah khilaf. Khilafnya sudah memanas. Nah, pendukung Sayyidina, setelah itu Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah setelah perang itu. Karena berdamai, akhirnya dari kelompok Sayyidina Ali ini berkurang. Dia keluar dari apa? Jadi namanya Khawarij. Khawarij itu mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah. Jadi itu cerita tentang kelompok. Jadi selain Syiah ada Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana? Apa kalau kita suka sama Sayyidina Ali kita Syiah? Tidak, Ahlus Sunnah suka sama Sayyidina Ali. Maka kemudian memperuncing akhirnya punya mazhab sendiri. Itu ceritanya panjang. Sampai nanti Sayyidina Hasan menyerahkan setelah Sayyidina Ali terbunuh, gugur syahid Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dibaiat. Tapi Muawiyah nggak mau. Akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan. Nah, pendukung Sayyidina Ali ini nggak setuju deh Sayyidina Hasan menyerahkan ke Muawiyah. Di situ udah mulai panas, itu banyak itu sudah. Itu ceritanya panjang dan itu hal yang rumit di umat Islam ini. Makanya rebutan. Siapa yang paling utama setelah Rasulullah wafat? Kalau Syiah mengatakan Sayyidina Ali yang paling utama, yang lain tidak berhak untuk itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa anak kecil yang pertama kali masuk Islam? Ali. Dari orang dewasa, Abu Bakar. Dari wanita, Sayyidah Khadijah. Dari budak, Bilal. Jadi dipisah-pisah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan usianya, sesuai dengan ininya. Yang utama dari para sahabat yang mana? Semuanya utama, memiliki keutamaannya masing-masing. Itulah kalau agama itu sudah melebur dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan, pasti ada permasalahan. Kita tidak boleh melihat perpecahannya itu, tidak. Kita lihat hikmah di balik itu. Contohnya ada masjid, jadi pengurus masjid, ya kan? Setelah itu pengurus masjid rebutan, itu kan saya yang bangun, saya ada dana, ada begini kok dia yang jadi. Akhirnya dia memisahkan diri dari masjid itu, bangun masjid lain. Alhamdulillah nambah masjid kan. Itu yang dilihat. Jadi setidaknya ada dakwah lain di tempat lain. Ya kan begitu. Sekalipun asalnya dari gesekan di dalam rumah Allah. Jadi kita harus melihatnya agak luas lagi agar apa? Apakah Syiah dengan itu panjang nanti, dan ini bukan tema kita, bukan tema kita untuk membahas tentang itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam keimanan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.